Angga Irianto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2, dengan prodi jurusan Teknik Mesin di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tentang proyeksi ortogonal dan proyeksi piktorial pada kelas 10 di SMK Hai Sagung. Jadi Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan video yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, adakah sampah ataupun kotoran yang ada di meja kalian? Ya, diperiksa, tolong diperiksa. Nah, kalau ada silakan dibuang. Silakan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, ya dipersilakan untuk Ketua kelas Satrio ya. Iya, Pak. Silakan ke depan untuk memimpin doa agar kegiatan belajar hari ini kita berjalan dengan baik dan lancar. Silakan. Ya, alangkah baiknya teman-teman sebelum belajar kita berdoa ini mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satrio atas atensinya untuk memimpin doa di depan. Sebelum mulai, apakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya hari ini. Amin. Ya, sebelum itu kita berdiri dulu, kita menggaungkan yel-yel SMK Hai Sagung. SMK Hai Sagung. Agamis dan unggul. Terima kasih banyak, silakan duduk dulu. Silakan berdiri dulu. Kita karena lagu kebangsaan kita harus berdiri ya. Jangan duduk. Oke. Kita mulai. Adakah yang hari ini tidak hadir? Ada, Pak. Ada. Siapa itu? Patir, Pak. Sakit. Patir. Sakit ya? Iya, Pak. Patir sakit. Sakit apa itu? Nggak tahu ya? Iya, Dek. Ya, mudah-mudahan si Patir besok lekas sembuh ya. Amin. Bapak sebelum mulai akan memberikan sedikit motivasi buat kalian berkaitan dengan pembelajaran khususnya di jurusan Teknik Mesin. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk belajar sungguh-sungguh ya, belajar untuk masa depan kalian ya, karena belajar bukan cuma buat hari ini aja, tapi belajar untuk masa depan nanti ke depannya. Kalian mau jadi apa? Kejar mimpi-mimpi kalian untuk apa? Ya. Kalian pengen kerja di perusahaan yang bonafit seperti Astra, Toyota, Daihatsu dan lain-lain, berarti kalian harus cari tahu dulu caranya seperti apa biar kerja di sana ya, syaratnya apa, ilmu yang kalian ilmu yang kalian pegang nanti buat di perusahaan tersebut apa gitu ya. Materi yang sebelumnya sebenarnya materi sebelum tentang garis dan gambar garis dan ukuran ya. Selanjutnya hari ini berkaitan dengan proyeksi ya, proyeksi dalam pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita masuk dari proyeksi, Bapak nyampaikan berkaitan dengan KD yang hari ini kita bahas,
itu pertama berkaitan dengan 3KD3.6 itu adalah menganalisis rancangan gambar proyeksi piktorial atau dikenal dengan 3D, lalu menampilkan gambar proyeksi piktorial itu di KD 4.6. Lalu KD 3.7-nya menganalisis rancangan gambar proyeksi ortogonal kuadran 1 dan kuadran 3. Yang keempat atau 4.7 menganalisis rancangan gambar proyeksi ortogonal kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, ini KD atau kompetensi dasar yang hari ini kita harus capai ya. Mudah-mudahan kalian memahami berkaitan dengan proyeksi ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi peserta didik menjelaskan ketentuan gambar ya, proyeksi dan proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal dengan percaya diri. Lalu melalui diskusi peserta didik menggambar sketsa gambar ya, pandangan dan mengilustrasikan dengan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, tujuannya melalui penugasan ya, peserta didik menggambar dengan ketentuan gambar proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal dengan teliti ya. Oke? Paham ya? Jadi pembahasan hari ini adalah berkaitan dengan proyeksi. Nah, sebelum masuk, nah ini nanti pembahasannya berkaitan dengan hari ini, pengertian proyeksi, jenis-jenis proyeksi, fungsi proyeksi, lalu terakhir adalah berkaitan dengan proyeksi piktorial dan ortogonalnya. Oke, selanjutnya Bapak akan menanyakan ke kalian ya, sebelum masuk materi lebih dalam, sebenarnya apa itu sih proyeksi? Ada yang tahu? Oh, silakan. Proyeksi merupakan cara menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk. Selanjutnya ada lagi yang tahu apa itu proyeksi? Baik Pak. Iya. Proyeksi seperti piktorial dan ortogonal. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, tadi ada yang bahas tuh proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Nah, pertanyaan saya, ada berapa jenis proyeksi piktorial? Isometris, diametris, simetris. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menjawab. Jadi hari ini itu teman-teman sudah membahas sedikit ya, sebenarnya mengulas berkaitan dengan pembelajaran hari ini, dan teman-teman juga udah memahami sedikit berkaitan dengan proyeksi. Nah, oke. Selanjutnya, nah, sedikit mengulas dari jawaban teman-teman kalian berkaitan dengan proyeksi. Proyeksi itu sebenarnya pada dasarnya adalah mengilustrasikan gitu, ataupun membayangkan suatu benda nyata ya, benda nyata ya, benda hidup ataupun benda yang masih dihayal, misalnya masih body dirancang, itu menjadi sebuah gambar ya, menjadi sebuah gambar. Nah, itulah disebut dengan proyeksi, mengilustrasikan suatu benda ataupun yang lainnya menjadi sebuah gambar. Makanya kan ini proyeksi adalah salah satu cara ya, istilahnya salah satu cara untuk menyampaikan suatu informasi kepada dari seorang engineering ke mana? Ke seorang operator. Makanya kita mengulas lagi lah, kita belajar di awal-awal ya, pembahasan berkaitan dengan gambar teknik kan ya. Fungsi dari gambar teknik adalah kan informasi, benar ya? Ya. Kalau orang informasi nggak disampaikan dengan baik, otomatis yang diterima pun tidak baik juga kan? Ya. Lalu apa namanya? Itu ya berkaitan dengan proyeksi ya. Terus juga berkaitan dengan informasi yang tadi saya bilang ya, informasi yang saya bilang disampaikan tadi adalah ini benar-benar adalah satu cara ya, cara kita untuk menyampaikan informasi dari orang engineering ke operator ya, dengan caranya apa? Dengan cara menggunakan proyeksi. Makanya seorang operator
wajib ngerti dan paham berkaitan dengan proyeksi. Nah, kalian adalah salah satunya karena kalian jurusan teknik pemesinan, dan seorang teknik pemesinan pun wajib bisa menggambar ataupun memahami berkaitan dengan proyeksi. Oke, paham ya? Nah, itu pembahasan dengan proyeksi. Nah, ini inti dari tadi penjelasan saya bahwasanya proyeksi adalah menggambar suatu benda atau 3 dimensi dilihat dari satu ataupun lebih sisi pandangannya, menunjukkan bentuk benda berupa bidang 2 dimensi yang menjelaskan keseluruhan benda tersebut. Jadi gitu. Ya. Intinya proyeksi itu adalah untuk menciptakan suatu benda dengan cara yang sesuai dengan ISO, ya. Sesuai dengan standar ISO, ya. ISO itu apa? International Standard Operational. Nah, semuanya mengikuti semua kegiatan aturannya, dari tata caranya, dari segi penggambarannya pun kita harus mengikuti semua dengan standar ISO. Ya. Semuanya di dunia, bukan di Indonesia doang, ya. Ingat, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia, baik itu di Jerman, Amerika, Jepang, di Indonesia, semuanya kita menggunakan standar yang sama. Ya, biar satu persepsi, ya, karena ya namanya informasi biar satu persepsi. Nah, aturannya pun semuanya sama. Oke? Next ya. Nah, jenis proyeksi yang tadi saya sampaikan juga dan teman kalian sudah pahami juga, ada 2 jenis proyeksi itu. Pertama, proyeksi vektorial dikenal dengan proyeksi 3 dimensi, ya. Lalu proyeksi ortogonal dikenal dengan 2 dimensi. Nah, ini maksudnya. Nah, yang 3 dimensi ada di bawah, yang 2 dimensi seperti ini. Berbeda ya, antara yang 3 dimensi dengan yang 2 dimensi. Lanjut. Nah, ini proyeksi vektorial atau dikenal dengan proyeksi 3 dimensi. Nah, pertama dia memiliki ciri-ciri khasnya ya. Pertama, dia memiliki sudut. Ya, bentuk benda aslinya seperti nyata, tapi dia mempunyai sudutnya. Ya, sudut setiap sisinya. Lalu kedua, benda dapat dilihat dari 3 arah, ya. Bisa dilihat di mana aja gitu. Karena benar-benar bendanya kelihatan nyata dan sesuai dengan kemiringannya atau sudut-sudutnya. Ciri-ciri dari proyeksi ortogonal. Pertama apa? Terdapat kuadran, ya. Dikenal dengan pandangan. Nah, ini sering ngomong ada anak-anak mesin itu adalah pandangan. Maksudnya pandangan adalah ada pandangan suatu proyeksi dari pandangan depan, pandangan samping kanan, pandangan atas. Ini disebut dengan proyeksi ortogonal. Dan kedua, terdapat beberapa pandangan yang tadi saya bilang. Selanjutnya, fungsi dari proyeksi vektorial itu biasanya digunakan sebagai katalog, ya. Biasanya orang-orang menggunakan sebagai katalog, berfungsi untuk menjelaskan suatu desain atau benda yang akan dijual, gitu, seperti itu. Nah, makanya biar lebih rapi dan biar lebih detail ataupun bagus, ya, dengan cara katalog ini, itu menggunakan proyeksi vektorial, gitu. Nah, ini sering sekali nih di industri ataupun di market-market, di perusahaan yang akan menjual suatu produk yang dijualnya, dia itu selalu menggunakan katalog berbentuk proyeksi vektorial. Ya. Lalu juga di sampingnya pasti dia mempermudah penglihatan secara jelas gitu. Kalau kita lihat dari depan doang kan kita nggak kelihatan tuh bentuk mesinnya seperti apa. Akhirnya dibuatlah bentuk seperti 3 dimensi berbentuk proyeksi vektorial biar kelihatan dari arah samping kanan, oh bentuknya seperti itu, dari bentuk sebelah kiri seperti apa, dari atas seperti apa. Paham ya? Paham. Selanjutnya fungsi dari proyeksi ortogonal. Nah, dipergunakan untuk memberikan informasi yang lengkap. Ya, yang lengkap.
dari bentuk ukurannya dan tanda pengerjaannya. Ya, dia lebih detail. Ini kan pictorial ya. Ini ortogonal. Nah, pictorial dan ortogonal itu saling berhubungan. Pictorial untuk menandakan bahwasanya bentuk bendanya 3 dimensi dan ini bentuk 2 dimensi. Nah, digunakan untuk pembuatan gambar kerja dan proses pengerjaan. Makanya ortogonal sering banget nih di bengkel-bengkel ataupun saya seorang guru menyampaikan kalian dikasih job sheet, pasti job sheetnya pun digambar secara ortogonal. Biar kalian tahu detail. Oh, pada saat kalian ngebubut, bubut diameter berapa dulu, ya diameter berapanya itu tinggal dilihat di gambar ortogonal. Paham ya? Proyeksi pictorial. Pertama isometri. Nah, isometri ciri khasnya adalah derajat ya, kemiringan. Nah, kemiringan dari bentuk benda 3 dimensinya. Yang isometri 30 derajat, yang kanan kirinya ya, kanan kirinya 30. Itu dikenal dengan isometri. Ini sering banget nih di katalog ataupun apapun kita pasti menggunakan isometri karena dia sejajar antara kanan dan kirinya. Alfa dan beta maksudnya ya. Di sini tuh ada alfa dan beta. Lalu dimetri. Nah, ciri khas dari dimetri ada yang dikenal 15-15, ada yang 35-35, tapi di industri sering sekali dimetris itu selalu menggunakan 7 dan 40. Di proyeksi trimetri. Trimetri. Nah, trimetri bedanya adalah di 10 dan 20. Tadi kan 7 dulu. Proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah istilahnya proyeksi menggunakan suatu kuadran 1 dan kuadran 3 ya, dari perubahan gambar 3 dimensi ke gambar 2 dimensi. Intinya dari 3 dimensi lalu nanti berubah ke kuadran 3 ataupun 1 dan 3. Aturannya biasanya simbolnya menggunakan ini. Nah, kalau yang sebelah kiri itu dikenal dengan simbol Eropa, sebelah kanan Amerika. Nah, ini Eropa dan Amerika. Paham ya? Ya, nanti kalau di etiket kan kita pernah belajar etiket ya? Ya, di etiket pasti di pojok kiri bawah pojok kanan bawah itu ada logo atau lambang modelnya seperti ini kan? Setiap kita gambar ataupun apa pasti ada bentuk yang seperti ini. Kamu bedakan, oh berarti kalau bentuknya modelnya seperti ini berarti proyeksinya Amerika. Modelnya seperti ini, berarti apa? Ngerti ya? Paham ya? Oke. Saya akan menampilkan sedikit video tentang cara menggambar, bentar ya, cara menggambar proyeksi ya, biar kalian tidak bingung nanti sebelum mengerjakan tugasnya.
apa pendapat kalian berkaitan dengan video tersebut? Ada yang mau menanggapi kan? Siapa? Ya, silakan. Proyeksi ortogonal merubah gambar 3 dimensi menjadi ke 2 dimensi. Oke, tepuk tangan buat proyeksi ortogonal. Jadi mengubah dari proyeksi vektorial ke ortogonal. Memang agak sulit dalam menggambar 2D-nya itu ya, karena berubah dari vektorial ke 3 dimensi, dari 3 dimensi ke 2 dimensi itu kita harus bisa menghayal. Ya, menghayal dalam arti bentuk benda dari pandangan depannya seperti apa sih? Nah, itulah mindset kita di otak kita. Otak kanan kita harus menalar gitu ya, menalar bentuk bendanya seperti apa dan harus ngerti. Nah, itulah kesulitan memang dalam pelajaran gambar itu adalah itu. Ya. Oke, Pak. Selanjutnya itu saya mau bentuk kelompok ya. Nah, bentuk kelompok sebenarnya kelompok kita udah dibikin dari minggu lalu ya. Nah, masih ingat kan kelompoknya? Masih, Pak. Jadi dipersilahkan untuk kalian membentuk kelompoknya sesuai dengan yang kemarin minggu lalu saya sudah sebut. Udah, silakan. Nah, ini ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, nanti dari LKPD ini ada suatu permasalahan yang kalian harus selesaikan. Ya, saya akan bagikan satu-satu per kelompok ya. Di sini ada 4 kelompok ya. Ya, kelompok 1 mana? Ini ya. Kelompok 2? Iya, Pak. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Nah, cukup ya? Iya. Ini kelompok 2, ini kelompok mengambil. Ini buat kelompok 3. Ya, perhatikan dan baca dulu dari LKPD yang saya kasih ya. Ya, sambil saya jelaskan ya. Di LKPD ada tujuan pembelajaran, kalian baca, terus juga alat dan bahan, pensil, penggaris ya, penghapus ya jika diperlukan ataupun pulpen. Lalu di tengah ada post-test, tapi nanti post-testnya di terakhir ya. Ya, yang terakhir adalah di bawahnya ya. Di bawah post-test itu ada gambar 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi ini saya berharap kalian pahami dulu pertama ya. Ini bentuk 3 dimensi, kamu rubah menjadi bentuk 2 dimensi. Nah, itulah permasalahannya ya. Karena kalian harus merubah sesuai dengan ukurannya. Nah, ukurannya, panjangnya, lebarnya, atau dia lingkarannya harus sesuai dengan gambar yang ada di sini ya, ada di LKPD. Kalian bisa lihat. Nah, kalian diskusikan sama teman-teman kalian di kelompok. Pertama cari dulu di belakang kan ada lembar ketiga, ada hasil ya yang harus kalian tulis, harus kalian catat dan kalian harus gambarkan di situ ya. Kalian boleh orek-orek dulu di situ bentuk pandangan depannya, pandangan atas dan pandangan samping kan. Nah, oke, paham ya? Paham. Ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit atau 5 menit paling cepat untuk mendiskusikan bersama-sama temannya. Ya. Buka aja sampelnya boleh dibuka biar kalian gak ribet, biar kalian gambar gampang. Oke, ini itu taruh di nanti kalian analisis ya. Tulisannya mana nih? Persa dulu nih. Lalu pandangan atas. Nggak usah sesuai ukuran dulu. Yang penting kita akan menggambar sketsanya aja di kolom-kolom ini. Nanti dari sini kalian akan pindahkan ke komputer.
sudah selesai, ya, ini kalau udah jadi baru kita ke ya, dipersilakan sambilkan diskusi dulu sebelum kalian memasuki aplikasi ya. Panjangnya 60. Diameternya 30. Di sini ada yang kesulitan kan? Tidak, Pak. Ya, silakan kalau udah ketemu caranya digambar di sini ya, dikorek-korek dulu. Baik, Pak. Istilahnya di sketsanya dulu. Nanti baru di sketsa baru kita ke komputer. Terima kasih, Pak. Sketsa udah selesai? Udah ya. Oke, bentar ya. Bentar. Langsung kita ke aplikasi ya. Nah, aplikasi adalah penggunaan teknologi khusus untuk menggambar di komputer. Sebentar, Bapak buka aplikasi yang kita gunakan itu namanya aplikasi Inventor. Nah, Inventor ini penggunaannya untuk menggambar 2D ataupun 3D ya. Di sini nanti kalian menggambar dari hasil sketsa kalian ya, dari hasil sketsa yang kalian buat tadi ke aplikasi Inventor. Ya, sudah dibuka aplikasinya? Nah, sekarang saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menggambar sketsa yang kalian buat atau diskusi tadi ke dalam komputer, ke dalam aplikasi Inventor. Ya, dipersilakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk menggambar aplikasinya. Ada yang kesulitan di aplikasi? Oh iya, betul tadi bikin kotak ini terus kemudian panjang. Iya, kita lagi ini pandangan depannya. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua gambarnya? Sudah. Gambar di aplikasi sudah selesai ya? Sudah. Berarti harus ada yang akan presentasikan ya dari gambar hasil diskusi kalian di aplikasi Inventor. Siapakah kelompok mana nih yang mau maju? Kelompok 2 ya, dipersilakan untuk kelompok 2. Sudah di copy di flash disk? Sudah. Ya, kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonas Ryan Hakim dari kelompok 2 dan teman saya. Nama saya Satya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proyeksi. Nah, di sini ada bagian depan, pandangan depan, dan juga pandangan samping kanan dan
pandangan atas. Di sini masing-masing mempunyai lebar dan panjang, yaitu panjangnya 60, lebarnya 30. Nah, di sini juga ada garis ini putus. Fungsinya untuk menandakan adanya lubang. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Saya, Ya, silakan. ada berapa macam proyeksi ortogonal? Ortogonal. Itu ada 3 macam, ada pandangan depan, pandangan belakang kanan, dan atas. Ada lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Ya, Silakan. bagaimana cara menggambar pandangan samping kirinya? Nah, untuk menggambar pandangan samping kirinya, sebenarnya itu samping kiri ini bagiannya kan polos ya. Jadi itu dia sama ini apa? Bagian pandangan kanan ya. Iya, jadi di sini memiliki arti garis putus-putus. Nah, cuma bedanya itu nggak ada letter T-nya aja. Ada lagi? Saya. Apa maksud garis putus-putus dalam pandangan depan? Nah, garis putus-putus tersendiri ini mempunyai arti yaitu menandakan adanya lubang. Ya. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya untuk dari kelompok 2 ya. Sungguh super sekali, bagus ya. Ya, hasilnya juga ada dari 3D-nya, juga ada 2D-nya. Jadi sudah lengkap nih. Ada proyeksi secara vektorial, juga secara ortogon. Mengoreksi ya dari hasil presentasinya, mungkin ada yang beberapa yang kurang dari hasil gambarnya. Mungkin ada keterangan gambar ya di sini yang mungkin harus kita perjelas ya. Karena kan kita nggak tahu nih jarak dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa ya. Harusnya di sini kasih apa namanya garis ukur ya. Terus juga panjang ini ya nih. Nah, panjang ini nih kita nggak tahu nih. Panjang dari titik sini ke titik sini kita berapa? Sedangkan jaraknya cuma 18. Nah, sedangkan dari ujung sini dan ujung sini kita nggak tahu. Terus juga ini sebisa mungkin harus rapi, ya harus rapi untuk penulisan garis ukurannya, jangan sampai salah. Terus juga ini agak sedikit rancu nih, ya rancunya itu adalah pengukurannya itu salah ya, bukan nanti jangan di bawah, harusnya ada di atas. 30-nya ditaikin ke atas, terus 7-nya harusnya di bawah 30 ya. Kenapa di bawah ini kan sebenarnya bukan bidang ya. Ya. Ini harusnya di atas ini. Nah, di sini boleh. Nah, ini kan nggak ada bidang garis ke bawah ya. Ya. Itu bikin orang rancu ya dalam menggambar. Hati-hati dalam penggunaan ukuran itu akan merubah bentuknya. Oh, semuanya bagus dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Mudah-mudahan ini salah satu apa ya motivasi buat teman-teman untuk menggambar 3D-nya lebih bagus lagi, juga lebih cepat lagi, juga gambarnya lebih sesuai dengan aturan. Cukup untuk kegiatan hari ini. Bapak sedikit merefleksi ya dari kegiatan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini? Semuanya paham? Nah, semuanya mengerti? Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan berkaitan dengan proyeksi vektorial dan proyeksi ortogonal berjalan, kalian pahami dengan baik dan kalian bisa pergunakan nanti di lingkungan masyarakat ataupun industri. Jangan sampai kalian tidak paham nanti di industri ataupun lagi besok nih mau PKL ya, kalian nggak ngerti baca gambar. Nah, otomatis kalian harus bisa mengerti pandangan. Nah, pandangan inilah salah satu cara ya, salah satu cara biar kalian bisa mengerjakan sesuatunya dengan baik. Terus juga Bapak berharap ini diaplikasikan nanti di industri
Ya, misalnya kalau kalian bisa di aplikasi Inventor atau Tomcat dan yang lain-lainnya, kalian gunakan juga. Jadi industri. Sebagai mungkin itu ada post test ya, post test yang kalian harus isi ya. Dipersilakan untuk post testnya yang tadi di lembar LKPD di tengah-tengah untuk diisi, dikasih waktu 5 menit untuk mengisi soal-soal yang ada di di LKPD-nya ya. Silakan. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sebelum mengakhiri, Bapak sedikit berpesan ke kalian. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kalian nanti ke depannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa membaca suatu pandangan dari 3D ke 2D ya. Dan apalagi kalian bisa diaplikasikan di industri. Dipersilakan untuk Satrio boleh ke depan untuk memimpin dalam kegiatan hari ini. Dipersilakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa hening mulai. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.